Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Kesempatan kali ini melanjutkan dari bagian yang pertama mengenai belajar membuat hotspot rumahan. Untuk bagian kedua ini kita akan menyiapkan bagaimana skema hotspot rumahan yang sekaligus untuk usaha voucher hotspot. Nah, ini adalah bagian kedua, kita akan bahas mengenai sebelum dilanjut, untuk tetap dukung di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya serta bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Berikutnya, ini sebagai contoh misalnya kita berada di komplek ruko atau mungkin yang di landed area. Nah, kita akan buat skema ini untuk menjadi 3 akses point. Nah, yang harus kita miliki pertama adalah jaringan internet. Di lingkungan rumah kita harus sudah ada jaringan internet yang siap kita hubungkan, bisa dari Telkom, bisa dari Bisnet atau mungkin ISP yang lain ya. Nah, itu yang kita hubungkan ke rumah kita. Kemudian ini skemanya, sehingga nanti misalnya ada 3 rumah, kita bisa cuma membuat atau satu router ya. Ini gambarnya semacam ini. Kemudian, nah ini skema hotspot rumahan sekalian yang untuk usaha. Yang pertama kita ada jaringan untuk ISP ya, jaringan ISP, kemudian yang berada di lingkungan kita. Selanjutnya kita mendaftar untuk menjadi pelanggan ISP tersebut ya. Nah, ini kita, nah biasanya kalau dari ISP yang bersangkutan, baik dari Telkom yang dalam bentuk IndiHome atau mungkin dari Bisnet, kita akan terhubung dengan melalui kabel fiber optik ya, sebagai sumber internet. Yang akan dipasang di situ adalah router. Memang kalau yang router yang langsung dari pengusaha atau perusahaan jasa internet itu sudah termasuk pemancar untuk wifi ya, atau wifi ya. Untuk kesempatan ini kita akan ngomong wifi aja lah ya. Jadi itu router itu sekaligus sebagai wifi. Tetapi kalau kita hanya sebatas itu, kita keterbatasan adalah passwordnya. Kalau sekali kita ketahuan oleh orang umum, selamanya akan bisa digunakan oleh orang di luar rumah kita, kecuali kita harus setiap hari rutin untuk mengganti passwordnya. Nah, untuk menanggulangi hal itu, kita akan ditambahkan satu perangkat, yaitu dalam bentuk mikrotik ya. Nah, mikrotik inilah yang nanti akan mengendalikan dari router disambungkan melalui kabel UTP ke mikrotik, kemudian dari mikrotik akan kita sebar ke akses point. Nah, di dalam mikrotik itu kita bisa set bahwa password itu bisa dengan menggunakan voucher ya, untuk sekalian usaha. Bisa juga ada yang salah satu akses point kita buka untuk yang keperluan pribadi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat skema adalah kita buka menjadi 3 akses point, sehingga kita perlu ada tambahan. Jadi ada 3 akses point yang kita akan sebarkan ya, untuk sekaligus untuk kebutuhan pribadi di rumah, sekaligus juga untuk kepentingan usaha. Jadi 3 akses point ini bisa untuk area di dalam satu, area di luar satu, kemudian satunya lagi mungkin bisa dipasang untuk jarak yang agak
lumayan keluar, sehingga pelanggan-pelanggan yang akan membeli voucher ini yang mungkin mereka akan internetan dari rumah bisa dilakukan ya. Nah, dengan skema ini maka kita memerlukan perangkat yang pertama adalah router sebagai sumber internet. Itu biasanya sudah disediakan dari ISP provider atau internet service provider dari perusahaan jasa internet. Kemudian mikrotik sebagai pengendali dan untuk setting-setting password dan sebagainya ya, waktu dan sebagainya. Kemudian akses point yang kita gunakan untuk memancarkan kembali dari mikrotik ya. Kemudian kabel UTP LAN untuk koneksi antar perangkat dari mulai router sebagai sumber internet ke mikrotik, kemudian mikrotik ke akses point masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kita ada komputer, bisa juga desktop, bisa juga laptop, untuk menyeting baik dari router, kemudian mikrotik maupun access point, dan sekaligus digunakan untuk mencetak voucher-voucher yang akan kita jual ke pelanggan. Ya, itulah sekilas mengenai skema yang akan kita buat dalam konteks kita belajar membuat hotspot rumahan sekaligus bisa digunakan untuk usaha bagian yang kedua. Dan jangan lupa buat sobat-sobat semuanya untuk like, komen, dan subscribe-nya serta bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dan mohon saran, kritik, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.